Selamat pagi semuanya. Yang terhormat dosen pengempu bahasa Indonesia di Universitas Berakisa FPD dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil PPT kami yang berjudul Kaidah tulisan singkatan dan akronim. Kaidah tulisan kata ganti dunia. Saya Nani Lorenza Messi di sini sebagai moderator dan akan mendampingi jalannya presentasi pada kali ini. Untuk selanjutnya adalah materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya. Untuk waktu ke depan saya persilakan. Saya sudah berdiri sebagai pemateri pada presentasi kali ini. Apa sih singkatan dan akronim itu? Singkatan adalah bentuk pendekatan yang berupa satu huruf atau beberapa huruf sebagai representasi dari satu kata atau rangkaian kata. Dalam kaidah bahasa Indonesia, singkatan digunakan untuk mempermudah penulisan dan menghemat ruang tanpa mengubah makna atau frasa yang diwakilinya. Singkatan biasanya ditulis menggunakan huruf kapital atau kombinasi huruf kapital dan huruf kecil, sesuai dengan jenis singkatan tersebut. Dan apa sih akronim itu? Baik, mari kita jelaskan. Akronim adalah bentuk pendekatan yang berupa gabungan huruf atau suku kata dari rangkaian kata yang dilakukan terbentuk melalui proses pengambilan huruf awal. Suku kata atau gabungan kedua dari kata-kata pembentuknya sehingga menghasilkan suatu bentuk yang lebih ringkas, mudah diucapkan, dan tidak mengubah makna asalnya. Penulisan kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti seperti kumin, kaumin, minku, mimu, dan minya adalah bentuk pramina atau kata ganti orang yang digunakan untuk menggantikan subjek atau objek dalam kalimat. Mereka sering muncul sebagai afiks atau imbuhan yang melekat pada kata kerja atau kata benda. Dalam konteks makalah akademik, penulisan kata ganti ini mengikuti kaidah ejaan yang disempurnakan atau EGD atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia untuk menjaga konsistensi, kejelasan, dan kesopanan. Jenis-jenis dari kata ganti, mari kita bahas. Jenis-jenis dari kata ganti kaumin, kumin, mimu, dan minya, yaitu yang pertama, kata ganti untuk orang pertama, yang kedua, kata ganti untuk orang kedua, yang ketiga, kata ganti untuk orang ketiga, yang keempat, ada kata ganti kepemilikan, yang kelima, kata ganti ketujuh, yang keenam, ada kata ganti penanya, yang ketujuh, kata ganti penghubung, yang kedelapan, ada kata ganti tak tentu. Gimana sih cara penulisan kata ganti yang benar? Yuk kita bahas. Jadi, kata penulisan kata ganti yang benar yaitu kata ganti dalam bahasa Indonesia adalah aku, saya, kita, kamu, engkau, dia, dan mereka. Untuk kata ganti aku, saya, kamu, engkau, dia, dan mereka adalah bentuk yang digunakan secara lengkap. Sementara itu, kata ganti ku, kau, dan nya merupakan versi yang dipendekkan. Jadi, antara penulis kata ganti yang lengkap dan dipendekkan terdapat beberapa perbedaan. Kata ganti yang lengkap
penulisannya terpisah dari kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Penulisan minggu, minggu, komin, kumin, dan minnya penulisannya serangkaian atau disambung. Berikut adalah contoh penulisan kata ganti yang benar. Yang pertama, baju yang dipakai kemarin sudah dijual di marketplace. Yang benar yaitu kupakai merupakan contoh dari kata ganti kuning. Yang kedua, kemarin kau bawakan kehidupan itu dalam tas. Jadi, kau bawa merupakan contoh kata ganti dari kaumi. Dan yang ketiga, bukumu dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Jadi, bukumu adalah contoh kata ganti dari minum, dan bukunya adalah contoh kata ganti dari minyak. Keempat, aku pergi ke Lamongan, tapi KTP-ku ketinggalan di rumah. Jadi, KTP adalah contoh kata ganti minggu. Jadi, KTP-ku adalah KTP minggu. Yang kelima, sampaikan pada Rani STNK-nya ketinggalan di rumah kamu. Jadi, STNK minyak contoh kata ganti dari minyak. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada dua materi atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin hari materi yang sudah disampaikan apakah ada pertanyaan? Baik, kita akan cari bersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya masih Aulia Amin. Jadi saya mau bertanya, apa sih perbedaan antara ku, kau, mu, dan nya? Dan berikan contoh-contohnya. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Nasrin Aulia Amin. Akibat dari minggu, dan minyak adalah kata ganti milik yang harus ditulis serangkaian dengan kata ganti yang melengkapinya. Minggu menunjukkan kepemilikan oleh pertama, aku, contohnya seperti bukuku hilang di kelas, atau aku sudah mengerjakan tugasku. Untuk minggu menunjukkan kepemilikan orang kedua atau kamu. Contohnya seperti bagaimana keluargamu yang kedua bagaimana keadaanmu. Apakah sudah paham? Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada pemateri. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Baik, akhir waktu ditempatkan bersilakan. Izin bertanya, apa fungsi akhiranku, mu, dan nya dalam kalimat? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh pertanyaan kedua. Selanjutnya akan dijelaskan kepada pemateri. Baik, menjawab pertanyaan oleh Aziz Setia. Jawabannya yaitu akhiran minggu, dan minyak berfungsi sebagai kata ganti kepemilikan. Contohnya seperti minggu menunjukkan milik aku, minggu menunjukkan milik kamu, dan minyak menunjukkan milik dia atau orang ketiga. Contohnya seperti bukuku, tasmu, dan bukunya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban kedua yang telah disampaikan kepada pemateri. Saya Alia Nur Amalina selaku notulen ingin menjelaskan tentang kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Juga pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman saya tadi. Kata ganti dalam bahasa Indonesia seperti ku, kau, kumu, dan nya berfungsi untuk menggantikan kata benda atau menunjukkan subjek dan kepemilikan, sehingga membuat kalimat lebih efisien. Singkatan dan akronim mempermudah penulisan tanpa mengubah makna dengan aturan penulisan spesifik. Kata ganti ku, kau, kumu, dan nya
adalah klitik yang wajib ditulis serangkai, tidak terpisah, untuk menjaga keakuratan bahasa Indonesia sesuai kaidah resmi. Untuk pertanyaan yang pertama, akhiranku, mu, dan nya adalah kata ganti milik yang harus ditulis serangkai dengan kata yang melekatinya. Sedangkan pertanyaan yang kedua, akhiranku, mu, dan nya berfungsi sebagai kata ganti kepemilikan. Ku menunjukkan milik aku, mu menunjukkan milik kamu, nya menunjukkan milik dia. Contoh, bukuku, tasmu, bukunya. Terima kasih. Demikian presentasi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.